Shalom, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama kita boleh beribadah di tempat ini. Kita mau belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah kasih karunia dan respon kita. Iya, mari sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan melihat video ini sebentar. Sekarang kita mau sama-sama buka ayatnya. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya dikatakan kita semua ini adalah orang yang telah berbuat dosa yang harusnya kita terima hukuman. Kita dikatakan di sini, tapi oleh kasih karunia, oleh anugerah daripada Yesus Kristus, saudara dan saya ini dibebaskan, kita dibenarkan. Kasih karunia saudaraku, ini bukan usaha kita. Ya, karena kasih karunia ini merupakan sebuah pemberian yang sangat bernilai, saudara. Dan itu merupakan anugerah dari Allah melalui karya putranya di atas kayu salib. Jadi arti kasih karunia adalah anugerah yang terbaik, yang bukan berdasarkan usaha manusia, bukan karena kita layak atau pantas untuk menerimanya. Tapi kasih karunia merupakan anugerah Allah semata-mata kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Seperti penjahat tadi. Ya, tapi ada seorang pribadi yaitu Yesus Kristus. Dia yang menggantikan saudara dan saya yang harusnya terima hukuman itu. Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi dia berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Hukum Taurat apa? Hukum Taurat adalah apa yang dilakukan manusia itu untuk Allah. Ya. Sedang kasih karunia adalah apa yang Allah lakukan
untuk manusia. Ini satu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Di sini hukum Taurat bicara, ya. Jadi dikatakan di sini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Sekali lagi katakan apa? Segala perintahnya. Ini hukum Taurat, ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, semua perintahnya, ya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-15 sampai 19. Jadi dikatakan di sini ya, kalau kamu melakukan segala perintahnya, segala hukum Taurat itu yang tertulis itu dengan setia, maka segala berkat akan datang kepadamu. 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, ya sekali lagi katakan segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Maka ayat 16 berkata, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang engkau kerjakan. Sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Saudaraku, betapa berat dan sulit hukum Taurat untuk dilakukan. Dan manusia itu telah gagal melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan segala yang tertulis itu dengan setia. Itu hukum Taurat. Maka apa dikatakan ketika kita tidak melakukannya segala hukum Taurat itu dengan setia, yang didatangkan apa adalah kutuk. Maka segala kutuk akan datang kepadamu, huru hara dan penghajaran datang kepadamu sampai punah dikatakan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tahu saudaraku bahwa hukum Taurat itu mustahil untuk bisa dilakukan oleh manusia. Sebab itu dikatakan dalam perjanjian baru Yesus datang. Kasih karunia itu saudaraku diberikan buat setiap kita. Di dalam perjanjian baru Yesus datang, dia menggenapi hukum Taurat. Ya, dikatakan saudaraku yang harusnya saudara dan saya ini menanggung segala kutuk dan huru hara, saudaraku penghajaran, hukuman, digantikan oleh Yesus Kristus. Dia menggantikan kita, dia yang benar, dia sempurna, saudaraku melakukan segala hukum itu. Tapi saudaraku, dia yang dihukum, dia yang terkutuk di sana. Tapi saudara dan saya pendosa, penjahat yang gagal melakukan segala hukum Taurat itu. Kita dibenarkan, kita dibebaskan, kita diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, jadi seperti tadi dikatakan bahwa hukum Taurat adalah apa yang manusia lakukan untuk Allah dan manusia tidak sanggup. Tapi kasih karunia adalah apa yang Allah lakukan untuk saudara dan saya, untuk manusia. Sehingga saudaraku, perjalanan hidup orang percaya itu indah. Perjalanan hidup orang percaya itu mudah, saudaraku. Kita mengingat saudaraku, ada seorang yang dihukum bersama dengan Yesus, ya ada dua penjahat di kiri dan kanan. Tapi yang seorang saudaraku, dia berkata kepada Yesus, Yesus ingatlah akan aku ya, kalau engkau nanti datang sebagai raja. Lalu saudaraku, kenapa penjahat ini mengatakan demikian? Ya, dia tahu rasanya bagaimana tersalib bersama-sama dengan Yesus. Tapi dia sadar, saya dosa, saya pencuri, saya pembunuh, saya perampok,
saya pantas dihukum seperti ini. Tapi ini adalah orang benar. Tidak ada cacat, tidak ada kesalahan apapun yang didapatinya dalam dirinya. Tapi dia juga disalibkan, bahkan diolok-olok, dicemooh. Tapi di atas kayu salib itu, Yesus berdoa. Dia berseru kepada Allah dan berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ketika penjahat ini mendengar doa Yesus yang mengatakan, Bapa ampuni mereka. Ampuni orang-orang yang mengatakan salibkan dia. Ampuni para tentara-tentara Romawi yang menghancurkan tubuhnya. Ampuni orang-orang yang meludahi. Ampuni semua orang itu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika penjahat ini mendengar doa Yesus, dia merasakan ada kasih yang begitu besar. Ada sebuah keajaiban kasih yang begitu luar biasa. Sehingga dia merasakan, saudaraku, dia berkata, dia bukan manusia. Kasih yang sempurna ada di dalam dirinya. Dia berkata, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Maka apa yang Yesus katakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Yesus tidak mempersulit dia dan mengatakan, ya kalau kamu mau selamat, ya kamu mesti bertobat dulu. Tunjukkan, buktikan dulu perbuatanmu sudah berubah apa belum. Yesus tidak tunggu itu. Kenapa Yesus langsung menjawab seketika itu juga. Dia belum berbuat apa-apa. Dia sedang menghadapi sebuah hukuman mati di sana. Tapi dia berkata, ingatlah aku Yesus kalau engkau datang sebagai raja. Yesus langsung mengatakan, hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Saudaraku dikasih Tuhan, yang Tuhan lihat bukan perbuatan. Tetapi yang Tuhan lihat adalah iman. Iman dari penjahat ini. Dia percaya Yesus yang adalah Mesias, dia akan datang sebagai raja. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Kasih karunia diberikan untuk setiap kita. Kasih karunia ditawarkan buat setiap kita. Tapi adakah kita menyambutnya dengan iman? Yesus, dia di atas kayu salib. Saudaraku, dia sudah lakukan semuanya untuk kita. Yesus menawarkan kasih karunia. Dan saudara dan saya harus menyambut kasih karunia itu. Tangan kita juga terulur. Kalau tangan Tuhan terulur memberikan kasih karunia, maka tangan kita juga terulur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan. Tuhan, aku menerima kasih karuniamu Tuhan. Tuhan, aku mau hidup dalam kasih karuniamu. Saudaraku, bukankah indah saudaraku? Bukan usaha, bukan upaya, bukan karena kebaikan kita diselamatkan. Kita mengalami, saudaraku, satu karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Tapi semata-mata pemberian Allah, anugerah Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak layak. Untuk saudara dan saya. Tapi kita harus menyambutnya dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Kasih karunia ini, saudaraku, akan mengubah kehidupan kita. Kita dibawa untuk kita ini kembali kepada rancangan Allah semula. Kita diubahkan untuk menjadi serupa, segambar kembali dengan Dia. Kasih karunia ini, saudaraku, tidak hanya menghindarkan kita dari neraka, kita masuk surga. Ya, itu jelas, itu pasti. Tetapi kasih karunia diberikan supaya hubungan kita kembali pulih dengan Tuhan. Ya, kita boleh kembali berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kasih karunia diberikan supaya kita dapat menanggalkan kodrat dosa kita. Karena manusia ini di bawah hukum Taurat, ya, seperti Rasul Paulus mengatakan, apa yang aku benci, apa yang tidak aku ingini, itu yang aku mau, itu yang aku lakukan. Saudaraku, hukum Taurat dan daging itu saling bertentangan. Tetapi kasih karunia diberikan. Yesus yang berjuang bagi kita. Yesus yang melakukan segala sesuatu bagi kita. Kita mengalami kemudahan. Kita tinggal terima
dengan iman, dengan percaya kita. Nah, mari kita mau bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau izinkan kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Biarlah kasih karunia itu terus akan mengubah kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan menanggalkan, membuang semua sifat dosa kita. Dan kita hidup dalam kodrat ilahi, berjalan bersekutu dengan Tuhan. Kita mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, belajar dari hari ke hari, makin kenal Tuhan, makin mengenal kasih karunia itu dalam hidup kita semuanya. Sehingga saudaraku, kita terus akan mengalami perubahan demi perubahan. Saudaraku, kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kalau kita tidak mengenal kasih karunia dengan benar, saudaraku, ibaratnya itu kita punya iPhone ya. Tapi saudaraku, kita nggak tahu kegunaannya, potensi-potensi apa yang ada di iPhone itu, saudaraku. Maka yang kita lakukan apa? Cuma dipakai telepon aja. Maka kita akan mengalami begitu banyak kerugian. Yang harusnya, wah ini bisa dilakukan untuk melakukan banyak hal, tapi cuma dipakai telepon saja. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Oleh sebab itu, jadi orang Kristen, ya kita ini harus terus mengejar, mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal kasih karunia-Nya. Lewat apa? Lewat Alkitab, kita membaca firman Tuhan. Lewat kehidupan hari lepas hari berjalan dengan Tuhan, Dia akan mengajar kita, Roh Kudus mengajar kita. Sehingga kita ini akan menjadi semakin diperkaya. Saudaraku, karya salibnya itu sempurna, kasih karunia itu diberikan buat setiap kita. Bukan cuma kita mati masuk surga, saudaraku. Tetapi ketika kita sakit, Tuhan berkata, aku sudah menyembuhkanmu. Ya, akulah Jehovah Rapamu, bilur-bilurku telah menyembuhkan engkau. Akulah dokter di atas segala dokter. Saudaraku, ketika saudara mengalami kekurangan, saudara miskin, Tuhan berkata, engkau kaya, sebab aku yang kaya rela menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinanku. Akulah Jehovah Jirehmu, akulah Allah yang menyediakan bagimu. Jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita mengalami keadaan, kita mungkin putus asa. Saudaraku, kita merasa, aduh hidupku kok seperti ini ya. Masalah bertubi-tubi, rasanya saya lemah, rasanya saya pengen menyerah. Tuhan berkata, jangan pernah menyerah. Kamu cakap menanggung segala perkara di dalam aku yang memberikan kekuatan kepadamu. Kamu lebih daripada pemenang. Sebab aku telah berjuang untuk engkau. Aku telah memberikan kemenangan itu untukmu. Saudaraku, kasih karunia itu begitu, saudaraku, luar biasa. Dia memenuhi segala kebutuhan, keperluan, menjawab segala masalah persoalan kita. Itulah kasih karunia yang Yesus Kristus sudah kerjakan di atas kayu salib. Seringkali kita lupa ketika kita menghadapi masalah, persoalan itu. Cenderung kita pengen menyelesaikan masalah itu sendiri, bagaimana caranya. Dengan usaha, dengan upaya. Bukan artinya kita masa bodoh, pasrah bongkoan. Tapi saudaraku, kita tidak perlu sampai kita cemas. Tidak perlu kita sampai mengalami kekhawatiran yang begitu sangat, saudaraku. Karena kita selalu ingat kasih karunia Allah itu ada. Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik. Kalau kita harus melewati jalan-jalan yang sukar, jalan yang sulit, kita nggak pernah sendiri. Karena Dia berkata kasih karunia itu diberikan kepada kita. Supaya kita dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Kita kembali jalan dengan Tuhan. Karena dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Tapi kasih karunia membuat kita kembali berjalan dengan Allah kita. Dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mau bersama-sama saudaraku datang sore hari ini. Saudaraku, mungkin kita mengatakan, wah saya ini orang ya sulit untuk bisa berubah. Saya ini jatuh bangun di dalam dosa. Ya, apakah saya masih bisa berubah? Izinkan kasih karunia bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan berubah saudaraku, tidak akan pernah sama lagi. Kita akan melihat bagaimana saudaraku ketika hidup kita ini, saudaraku, kita mau bergantung penuh. Kita katakan, Tuhan tolong saya ini punya kelemahan.
Saya ini kalau mikir enggak bisa mikir yang baik. Kalau mikir selalu mungkin yang negatif. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya memiliki pikiran Kristus. Atau mungkin sudah berpikir, oh Tuhan saya ini kalau mikir, kenapa ya kok mikirnya yang najis, yang enggak benar. Saya enggak bisa mikir yang kudus, yang benar itu. Saudaraku, mungkin saudara katakan waktu nyembah pun sulit rasanya. Tapi saudara, ayo kita berkata sama Tuhan, basuh aku dengan darah-Mu. Ya, bersihkan hidupku ini supaya aku bisa memiliki pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang kudus di hadapan Tuhan. Kasih karunia itu akan mengubah kita. Saudara, Dia tidak akan pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Dia berkata, sebab aku pergi kepada Bapa, aku menyediakan tempat bagimu. Dia memberikan sebuah kepastian, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga sana. Tapi di dunia ini adalah sebuah proses demi proses, di mana kasih karunia mengerjakan bagi kita supaya hidup kita kembali dipulihkan sesuai dengan rancangan semula, yaitu sesuai dengan gambarnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita mau bersama-sama ya kita kembali kita menyambut kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sambut dengan iman percaya, Tuhan aku percaya. Dan kita mau berani untuk meminta kepada Tuhan. Berani untuk menerima apa yang dari Tuhan. Jadi saudara, kita jadi orang Kristen jangan kita cuma biasa, rutinitas jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Saudaraku, tapi Tuhan ingin kita benar-benar saudaraku menikmati kasih karunia itu. Saudaraku, betapa sedihnya kalau Tuhan itu sudah berkorban untuk kita. Ya, supaya Dia rela miskin supaya kita kaya. Dia rela menanggung sakit penyakit supaya kita sembuh. Dia rela menanggung kutuk supaya kita bisa hidup dibenarkan. Tapi kenyataannya saudaraku, kita masih berkecimpung di sana saudaraku. Kita tidak keluar dari sana, dari area-area itu. Tapi saudaraku, Tuhan melihat betapa sedihnya hati Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 6 ayat 1-2 mengatakan, jangan sampai kasih karunia itu menjadi sia-sia dalam hidup kita ini. Tapi mari kita mau sambut kasih karunia dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kasih karunia ada akan mengubah kehidupan kita. Saudaraku, sehingga saudara kita ini benar-benar saudaraku Tuhan melihat saudara dan saya ini menjadi cermin, menjadi pantulan daripada kasih karunia Allah di tengah-tengah dunia ini. Keluaran 33 ayat yang ke-9. 19b, ya. Keluaran 33 ayat 19b. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi saudara, kasih karunia ini tidak ada kriterianya. Ini pemberian ya asli Tuhan sendiri yang memberikan sepenuhnya. Mengasihani seseorang, memberikan kasih karunia. Dan saudaraku, Rasul Paulus menulis surat ini saudaraku, ini menyatakan kasih karunia yang luar biasa. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13-16. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk Timotius. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Rasul Paulus mengatakan, saudaraku,
Betapa luar biasa kasih karunia itu. Dia yang mengatakan, aku seorang yang ganas, seorang penganiaya, seorang yang melakukan banyak kejahatan, seorang yang sombong, seorang yang memaksakan kehendak kepada orang lain, seorang yang keras kepala, tapi beroleh kasih karunia yang datang dari Tuhan. Dia berkata, saudaraku, apa yang aku lakukan semuanya itu aku lakukan karena di luar pengetahuan, di luar iman. Apa yang Rasul Paulus dulu lakukan, seorang Saulus itu, ya, dia menganiaya orang-orang Kristen, dia mengejar pengikut-pengikut Kristus. Dia ketika Stefanus dirajam batu dibunuh, dia ada di sana. Dan dia ini orang yang membenci pengikut-pengikut Kristus. Saudaraku, apa yang kalau dia punya pandangan, ya, itu tidak, orang lain tidak sama dengan dia. Saudaraku, itu kamu berarti kamu sesat. Ya, kamu musuh seperti itu. Jadi saudaraku, seorang dia berkata, aku ini seorang yang jahat, tapi aku beroleh belas kasihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini ada sebuah pertanyaan di dalam hati saudara. Saya ini seorang yang suka jatuh bangun dalam dosa. Saya ini orang yang sulit untuk berubah. Apa Tuhan masih mau mengasihi saya? Apakah saya masih layak untuk dikasih, dicintai Tuhan? Maka surat Rasul Paulus ini menjadi jawaban buat pertanyaan itu, saudara. Tuhan mengasihi tanpa syarat. Tuhan menerima saudara tanpa syarat. Tuhan berkata, ketika engkau berkata, aku orang berdosa, aku orang yang jahat. Tapi Tuhan berkata, aku mengasihimu. Kembali kepadaku, kembali kepada jalanku. Ketika saudara menyerah, saudara kalah, merasa aku tidak bisa berubah, ya sudahlah memang aku ini udah kayak gini. Tuhan tidak pernah menyerah untuk saudara. Dia akan terus berjuang untuk menolong saudara. Kasih karunia akan terus bekerja, saudara, menolong kita untuk supaya kita ini terus mengalami perubahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari saat ini jangan pernah ragukan tentang kasih Tuhan, ya. Jangan pernah kita ini memikirkan bahwa segala yang kita lakukan ini, saudaraku, kita telah gagal. Ya, kita belum gagal karena Tuhan sudah menang, Tuhan sudah berjuang untuk saudara dan saya. Yang diperlukan adalah sekarang saatnya kita datang kembali kepada Tuhan. Kita membuka hati kita lebar-lebar buat Tuhan. Tuhan, kiranya kembali kasih karuniamu itu bekerja dalam hidupku. Aku percaya, aku menyambutnya. Engkau sudah menyelesaikan bagiku. Bagaimana engkau berjuang melawan dosa itu. Bagaimana engkau berjuang ya untuk kita. Dia menjadi imam besar agung kita yang tahu tentang kelemahan-kelemahan kita. Dia adalah imam besar agung kita yang telah berkorban untuk kita, saudaraku. Jadi yang Tuhan mau kita menikmati, saudaraku, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu. Kasihnya itu kuat seperti maut. Paulus diselamatkan oleh karena iman, saudaraku. Saudara dan saya diselamatkan karena iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama saudaraku minta sama Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Aku mau Tuhan kasih karunia itu terus bekerja dalam kehidupanku ini. Dan kasih karunia itu saudaraku menyelamatkan, kasih karunia itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kasih karunia itu merubah kehidupan kita. Kasih karunia itu juga menggerakkan Paulus ini untuk apa? Memberitakan Injil, Bapak Ibu, saudaraku. Karena apa? Karena dia berkata, saya ini orang yang begitu jahat, seorang pendosa. Tapi saya beroleh belas kasihan, beroleh kasih karunia. Apalagi orang-orang, semua orang itu butuh. Ya, dia tergerak hatinya, saudaraku. Dia boleh mengalami kasih karunia, maka dia rindu semua orang juga mengalami kasih karunia. Jadi pertanyaan buat kita,
Kalau kita masih menjadi orang Kristen yang egois, cuma mikir diri sendiri, mikir keluarga sendiri. Kita cuma mikir kepentingan kita nggak pernah mikir orang lain. Selamat atau enggak selamat itu urusan mereka. Iya, saudara ke gereja apa enggak ke gereja itu urusan mereka. Kita enggak pernah mendoakan, kita enggak pernah kita mengajak orang, kita tidak pernah memberitakan Injil kepada mereka. Mereka butuh kasih karunia Tuhan, saudaraku. Dan seperti Rasul Paulus ini, ya kasih karunia itu menggerakkan hatinya. Untuk dia ini memberitakan Injil kepada semua orang. Dia tahu, saudaraku, dulu apa yang dia lakukan semuanya itu sia-sia. Dia berjuang, dia cari kebenaran. Saudaraku, dia belajar banyak pengetahuan. Tapi dia berkata semuanya itu menjadi sampah. Aku anggap itu sampah. Iya, tapi sekarang oleh kasih karunia aku berlari-lari berjuang. Supaya aku mendapatkan perkenanan, aku boleh bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita bersama ya kita melihat bahwa dunia ya jiwa-jiwa di luar itu masih membutuhkan Bapak Ibu Saudara ya yang telah menerima kasih karunia agar kita terpanggil untuk memberitakannya. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula pada waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudaraku, Paulus ini mengatakan demikian ya. Bahwa Allah memberikan kepada kita bukan cuma pekerjaan dan lalu memberikan dia kekuatan. Dia menyertai. Tapi dikatakan dia yang juga memberi apa? Kemauan. Kemauan untuk mengerjakan. Kemauan untuk supaya kita taat saudaraku. Kemauan untuk kita melakukan panggilan Tuhan ini. Nah saudaraku, kita perlu meminta dari Tuhan. Iya, kita perlu minta sama Tuhan. Tuhan, biarlah kasih karuniamu itu yang memberikan aku ini kemauan itu. Ya. Manusia pada dasarnya egois. Manusia pada dasarnya cuma mikirin diri sendiri, pergumulan sendiri. Tapi saudaraku, kalau kita ini sampai kita peduli orang lain, kita peduli jiwa-jiwa, kita peduli untuk memberitakan kabar baik, kabar kasih karunia. Kemauan itu bukan diri kita sendiri. Kemauan itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau sampai ada dalam sebuah keluarga, ya, lalu ada keluarga yang belum bertobat. Kita masa bodoh, ya udahlah jalannya memang beda kok. Biar sini Kristen, situ seberang ya enggak apa-apa. Yang penting kita damai-damai aja di rumah. Saudaraku, ini orang yang benar tidak mengerti tentang kasih karunia. Sebab hanya oleh kasih karunia kita selamat, kita masuk surga. Tanpa di luar Yesus yang terjadi apa? Binasa. Karena apa dikatakan? Kalau kita tidak bisa melakukan hukum Taurat aja, saudaraku, dikatakan segala kutuk, segala huru-hara, kebinasaan. Ya, itu datang, saudara. Tapi hanya oleh kasih karunia lewat penebusan Yesus Kristus kita diselamatkan, kita hidup di dalam kasih karunia berkat anugerah yang melimpah-limpah saudara. Mari kita bersama-sama di tempat ini ya, kita mau membuka hati kita. Biarlah kita memenuhi panggilan Tuhan karena kita percaya Tuhan yang menaruh kemauan untuk kita melakukan panggilan Tuhan. Dia berjanji, dia menyertai, dia melengkapi kita dan dia juga memberi kita apa? Kemampuan. Sebab itu kalau pergi misi saudara ya, kadang di tempat-tempat yang sukar. Dulu saya selalu berpikir, aduh misi itu bukan bagian saya, misi itu bagian orang lain. Ya, tapi saudaraku kita bisa merasakan biar kita itu tidak mandi,
kok ya enggak apa-apa, enggak kapok. Ya, biar tidurnya di lantai gereja, biasa tidur di rumah, pakai kasur, pakai selimut, pakai AC, nyaman sekali. Mandi air panas. Tapi di sana tidak, saudaraku ya. Kalau di tempat-tempat terpencil, ya itu Pak Edi, Bu Remin tahu ya yang pernah pergi, ya, merasakan. Tapi tidak ada kapok, saudaraku. Karena apa? Kemauan itu datang dari Tuhan. Kita rasakan Tuhan itu menyertai, Tuhan itu memberi kita ini kesanggupan, kekuatan, sukacita, saudaraku. Karena apa? Ini loh, jalan dengan Tuhan itu indah, jalan dengan Tuhan itu luar biasa. Ya kita mau supaya kasih karunia itu terus diberitakan buat setiap orang. Nah, ada kisah seorang wanita, ya seorang wanita yang ketemu Yesus di sumur Yakub. Saudara tahu kisah ini ya tentang wanita Samaria. Nah, ketika itu saudara Yesus dikatakan dia harus melewati daerah yang namanya Sikar dan dia dia ada di sumur Yakub itu untuk apa? Menunggu seorang wanita yang berdosa datang ke sumur itu, saudara. Lalu ketemulah dia seorang wanita Samaria. Dan Yesus ketika itu dia langsung bicara menyentuh pada persoalan yang terjadi. Karena apa? Yesus datang ke situ memang dia sedang mencari wanita ini untuk menawarkan kasih karunia kepadanya. Yesus berkata, minta air, aku mau minum. Lalu dikatakan perempuan ini, loh kamu orang Yahudi kok minta minum daripadaku? Lalu Yesus berkata, kalau kamu tahu siapa aku ini, aku akan memberikan kepadamu air yang membuat kamu tidak akan haus lagi. Lalu perempuan ini dia berkata, berikan aku air itu. Karena wanita ini kenapa dia ambil air jam 12 siang? Dia menghindari banyak orang, saudaraku. Dia menghindari sindiran, menghindari perkataan-perkataan yang tidak baik tentang dirinya. Dia menghindari mata-mata yang sinis, yang menghakimi dia. Saudaraku, dia pergi ambil air jam 12 siang. Ditawari air yang membuat dia tidak haus lagi. Dia berkata, Tuhan kasih aku air itu supaya aku tidak perlu ke sini ambil air lagi. Yesus katakan, panggil suamimu. Lalu saudaraku, wanita ini berkata, Tuhan aku tidak punya suami. Benar katamu, kata Yesus. Sebab ada 5 laki-laki dan yang satu ini pun bukan suamimu. Yesus tahu persis apa yang dialami wanita ini. Yesus tahu persis kegagalan wanita ini. Yesus tahu persis dosa-dosa moral daripada wanita ini. Yesus tahu persis, saudaraku. Yesus tahu setiap kita pribadi lepas pribadi apa yang menjadi kejelekan, apa yang jadi kebobrokan hidup kita. Dia tahu persis di hadapan Tuhan itu gak ada yang tersembunyi. Yesus berkata, benar katamu, sebab ada 5 laki-laki dan yang sekarang ini juga bukan suamimu. Saudaraku, wanita ini dia terkejut. Dia juga terharu. Dia pasti adalah Mesias. Tapi kenapa dia mau bercakap-cakap dengan aku seorang yang berdosa ini? Tapi kenapa dia mencari aku, orang yang berdosa ini? Yesus menawarkan air hidup kepada wanita ini. Saudaraku, wanita ini, dia mencari, saudaraku, apa yang menjadi kebutuhan hatinya. Hatinya yang kosong, jiwanya yang hampa. Dia butuh, saudaraku, maka dia cari dari laki-laki satu ke laki-laki yang lain. Dia butuh untuk dikasih, dia butuh untuk dicintai. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Dia gak pernah dapatkan itu. Dia hanya dipakai menjadi pemuas nafsu laki-laki. Karena apa? Karena laki-lakinya jiwanya juga kosong, hatinya juga hampa. Dia cuma cari apa? Untuk mengisi kekosongannya dengan hawa nafsu, dengan melakukan seks. Ada banyak wanita-wanita jiwanya hampa, kosong.
Wah, dia pikir bisa mengisi kekosongannya itu, menjawab kebutuhannya itu, pergi mall shopping. Karena banyak uang, beli, semua dibeli. Sampai di rumah, barang-barang shopping dilempar. Dan dia juga menangis lagi. Karena kebutuhan jiwanya tidak terjawab. Demikian juga wanita ini, kebutuhan jiwanya enggak akan pernah terjawab ketika dia mencari dari manusia. Malah apa yang terjadi? Yang dia tuai, makian orang, penghakiman orang. Oh, dasar wanita perusak rumah tangga orang. Oh, dasar wanita sampah masyarakat. Oh, dasar wanita yang ini dan yang itu. Ya, oh, semua kata-kata yang tidak baik, tidak senonoh diberikan kepadanya. Saudaraku, mari kita berpikir sejenak. Siapa yang mau menjadi wanita seperti ini? Setiap wanita kepengen jadi wanita terhormat. Setiap wanita kepengen untuk dicintai oleh suaminya, dihargai anak-anaknya. Tapi dia tidak mendapatkan semuanya itu. Dia mencari dan tidak pernah mendapatkannya. Tapi hanya satu pribadi yang bisa menjawab kebutuhan itu, yaitu Yesus Kristus. Ketika dia menawarkan kasih karunia, menawarkan air hidup itu. Lalu dia berkata, Tuhan, aku mau, berikan aku air hidup itu. Dan sejak itu, sejarah hidupnya menjadi berubah. Wanita ini, dia merasakan kasih yang begitu besar. Mungkin yang dia butuhkan air, 1 timba, 2 timba. Tapi yang Yesus berikan mata air, dikatakan maka air itu akan memancar terus sampai kepada hidup yang kekal. Kalau saudara dan saya, kita menyambut kasih karunia Allah dalam hidup kita ini, akan memenuhi tempat-tempat yang kosong, jiwa yang hampa, terjawab di sana. Kita penuh dengan kasih itu. Kita gak perlu cari perhatian orang, gak perlu kita cari dari manusia. Istri-istri, jangan cari ketika hatimu hampa, kosong, jangan cari dari suamimu kamu kecewa. Ada wanita-wanita, dia mengharapkan bagaimana supaya dicintai suaminya. Ya, wah supaya dulu badannya langsing sekarang gemuk, gembrot gitu ya. Wah dia merasa, wah ini sekarang suami saya gak cinta saya, gak mengasihi saya. Karena fisik saya, tubuh saya. Dulu muda, ya semuanya masih kinclong, kenceng saudaraku. Wah sudah tua, semua juga sudah mengendor saudara ya. Wah dia berpikir dengan itu dia dicintai karena dia muda, karena kenceng, karena langsing, karena cantik. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Berusaha pergi salon, berusaha pergi olahraga. Ya saudaraku dengan apapun. Atau mungkin berusaha dengan segala hal obat-obat dan dengan cara apapun tujuannya supaya dicintai. Saudara saya berkata, kalau ibu-ibu wanita ya, kepengen dicintai dengan cara seperti itu, saudara salah. Jangan pernah kepengen saudaraku seperti itu. Tetapi jawabannya, kalau engkau merasa kamu dicintai Tuhan, itu cukup. Lakukan apa yang baik, lakukan apa yang benar. Kalau suamimu selingkuh, bukan karena kamu, ya, tapi maksudnya bukan karena pribadimu, ya, wah sudah berubah dan begitu. Tapi saudaraku, karena apa? Dia butuh kasih Tuhan. Yang bisa menjawab itu cuma Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama kita datang sama Tuhan. Ya, apa yang menjadi kebutuhan kita, mintalah itu sama Tuhan. Dia menawarkan air hidup itu, dikatakan air yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wanita yang mencari kepuasan dari manusia, dia menjadi semakin kecewa, dia tidak mendapatkannya.
Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mendapatkan melebihi dari apa yang dia harapkan. Mari bersama-sama saudaraku semua. Mungkin hati kita kosong, ya, kita minta kembali kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita ini. Perempuan ini dia datang kepada Tuhan dan ketika dia berjumpa, ya, dia mendapatkan air itu. Apa yang terjadi saudaraku? Hari itu juga, seketika itu juga hidupnya menjadi berubah. Maka dia pergi ke semua orang. Dia berkata, saya telah berjumpa dengan Mesias. Dia tahu segala sesuatu rahasia hidupku. Dia menjawab semua kebutuhan, semua keperluanku. Dan banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semuanya, ya, hari ini kita mau bersama-sama, kita datang sama Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kita percaya bahwa sesuatu yang baik Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita tinggal menerimanya dengan iman saja. Saya seringkali menyaksikan, ya, apa yang saya alami, pernah saya alami. Tapi biarlah ini menguatkan kita kembali saudaraku, ya. Seperti saya katakan bertahun-tahun lalu saya pernah mengalami yang namanya benjolan itu di payudara, ya. Saya begitu takut, khawatir, cemas sekali, nangis saudaraku, ya. Saya merasakan, loh Tuhan, kok saya enggak punya iman, ya. Imannya rasanya udah melayang begitu saja. Saya berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan. Berikan saya iman Tuhan. Saudara, tapi yang terjadi apa? Saya masih takut mencoba beriman, tapi yang ada apa? Takut, khawatir. Saya undang song leader singer, ya. Nah, lalu saudaraku, saat itu saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan, saya berdoa. Saya mengingat korban Yesus di atas kayu salib. Tuhan, Engkau sudah tersalib di sana. Engkau sudah menanggung sakitku, penyakitku. Saya cuma nyembah, Engkau sanggup, Engkau berkuasa melakukan segala perkara, Engkau sanggup melakukan mukjizat. Tahu-tahu saudaraku, saya melihat Tuhan Yesus. Saya lihat Tuhan Yesus itu bawa daging segini saudaraku, dagingnya merah saudaraku. Dia tunjukkan kepada saya begini. Saya melihat daging itu, saya ingat itu daging di benjolan di payudara saya. Saya langsung nangis, saudaraku, semakin nangis, saya nangis dan saya nangis. Saya merasakan kasih Tuhan, saya berkata, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau sudah angkat benjolan saya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sembuhkan saya. Saudaraku, setelah itu selesai berdoa, selesai nyembah Tuhan. Saya pegang benjolan itu masih ada. Tapi hati saya percaya. Saya mengatakan, saya sudah disembuhkan. Benjolan ini sudah diambil sama Tuhan. Saya enggak perlu operasi, saya enggak perlu datang ke dokter. Karena saya percaya Tuhan Yesus sudah mengambil benjolan itu. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Saudaraku, yang dibutuhkan, kasih karunia sudah disediakan. Yang dibutuhkan adalah iman untuk percaya. Sehingga pada saat itu saya rasa takut, cemas, khawatir, hilang. Sampai saya lupa kalau ada benjolan itu. Lalu saudaraku 2 bulan kemudian, karena saya lupa sama sekali. 2 bulan kemudian saya ingat pas mandi, saya raba, loh benjolannya udah gak ada. Benjolannya udah gak ada. Saya sudah benar-benar disembuhkan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kasih karunia disediakan, kesembuhan disediakan, berkat disediakan, pemulihan disediakan buat saudara dan saya. Menang atas setiap pergumulan karena Yesus sudah menang untuk kita. Dia sudah memberikan semuanya untuk saudara dan saya. Tinggal hati kita percaya. Percaya itu tidak ada ragu. Percaya itu tidak ada lagi khawatir. Sembuh apa enggak ya. Sebentar merasa sembuh, sebentar merasa khawatir. Itu bukan itu. Tapi percaya adalah percaya bahwa Dia sudah menyembuhkan. Bahwa Dia sudah memberkati.
bahwa dia sudah menanggung kutuk itu di atas kayu salib. Sehingga hati kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang dibutuhkan menerima kasih karunia itu adalah iman. Iman adalah tanganmu yang terulur yang berkata, Tuhan aku menerima, aku sudah siap Tuhan, aku menerima, hidupku pasti berubah, bisnisku pasti berubah, ada jalan-jalan baru yang Tuhan bukakan. Tuhan yang berjuang bagi aku, pintu-pintu terbuka bagiku. Yang dibutuhkan iman, percaya akan kasih karunia Tuhan tersedia buat kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Segala kutuk, segala kegagalan sudah tidak berkuasa atas kita. Karena Yesus sudah menyelesaikan. Kalau tadi dikatakan terkutuk tempat adonanmu, terkutuk buah kandunganmu, terkutuk engkau di kota, di ladang, terkutuk kandungan kambing dombamu, terkutuk keluar masukmu. Semuanya itu sudah dipatahkan Yesus di atas kayu salib. Yesus sudah menggantikan kutuk itu menjadi berkat buat setiap kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ayo kita mau menyambut bersama dengan hati yang percaya. Kasih Tuhan izinkan mengalir di dalam hati kita.